Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainitia, NIM 201011062. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum materi manajemen aset dan proyek. Yang pertama yaitu aset. Nah, aset ini merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, di mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan. Nah, perusahaan ini memperoleh aset itu melalui pengeluaran berupa pembelian atau produksi sendiri. Bentuk aset. Bentuk aset ini terdiri dari dua bentuk. Yang pertama adalah aset tangible atau berwujud, yaitu aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, seperti jembatan, gedung, bangunan jalan, irigasi, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Lalu aset yang kedua yaitu tidak berwujud atau intangible, yaitu aset non-keuangan yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Kategori aset. Nah, aset menurut Budi Susilo yang pertama adalah aset operasional, yaitu aset yang digunakan dalam operasional perusahaan atau pemerintah yang dipakai secara berkelanjutan atau dipakai pada masa yang mendatang. Lalu aset yang kedua yaitu aset non-operasional, merupakan aset yang tidak merupakan bagian integral dari operasional perusahaan atau pemerintah dan diklasifikasikan sebagai aset yang berlebih. Yang ketiga yaitu aset infrastruktur, merupakan aset yang melayani kepentingan publik dan tidak terkait biaya pengeluaran dari aset yang sudah ditentukan kuantititasnya, seperti jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya. Community yang keempat yaitu community asset, yang mana aset ini merupakan milik pemerintah dan digunakan secara terus-menerus, seperti museum, kuburan, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Lalu ada siklus hidup aset. Nah, menurut Hastings, tahapan utama dalam siklus hidup aset itu merupakan identifikasi peluang bisnis atau kebutuhan, kemampuan analisis gap, dan analisis kebutuhan aset, analisis prastudi kelayakan, fisik, dan keuangan ini merupakan pilihan opsi, lalu perencanaan kelayakan, fisik, dan keuangan untuk opsi yang dipilih, akuisisi, pengembangan, dan implementasi, operasi, dukungan logistik, dan pemeliharaan, memantau, dan review, lalu adalah pembuangan. Manajemen aset. Nah, manajemen aset ini merupakan pengelolaan aset yang berkaitan dengan menerapkan penilaian teknis, keuangan, dan praktek manajemen yang baik untuk memutuskan apa yang dibutuhkan aset ini untuk memenuhi tujuan bisnis dan kemudian diperoleh dan dipertahankan aset ini selama umur hidup aset tersebut sampai ke pembuangan. Nah, tujuan dari pengelolaan aset ini membantu suatu entitas dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara optimal, efektif, dan efisien. Adapun tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui kejelasan dari kepemilikan aset. Nah, sehingga pemilik aset ini dapat dengan aman dan tidak terbentur masalah legalitas dalam mendayagunakan aset yang dimilikinya. Proyek. Nah, proyek ini mempunyai sasaran dan tujuan, dibatasi oleh rentang waktu, biaya, dan sumber daya. Proyek ini merupakan sesuatu yang unik dan kejadian yang tidak berulang kali. Penyelesaiannya sesuai dengan prasyaratan kerja dan spesifikasi yang sudah dirancang memenuhi kebutuhan pelanggan, dan hasilnya terukur, dapat dikuantifikasikan, dan proyek ini merupakan aktivitas yang direncanakan, dilaksanakan, serta dikendalikan. Nah, berikut ini merupakan ruang lingkup proyek dan macam-macam proyek. Ruang lingkup proyek ini merupakan menentukan waktu dimulainya proyek, membuat perencanaan lingkup dari proyek yang akan dikerjakan, penjabaran dari ruang lingkup proyek, dan pengecekan proyek, dan mengendalikan atas perubahan yang mungkin terjadi ketika proyek tersebut dimulai. Nah, macam-macam proyek ini merupakan ada 3. Yang pertama adalah proyek konstruksi,
yang kedua proyek penelitian, dan yang ketiga proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa. Selanjutnya yaitu manajemen proyek. Nah, manajemen proyek ini merupakan suatu disiplin ilmu dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan untuk bisa mencapai tujuan-tujuan proyek. Nah, mengapa suatu organisasi itu membutuhkan manajemen proyek? Nah, karena mengandung suatu metodologi manajemen proyek yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dari proyek dan pelanggan, mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terlewati, menghilangkan duplikasi pekerjaan, mengendalikan schedule, budget, dan sumber daya, dan memaksimalkan pemakaian sumber daya. Nah, fungsi manajemen proyek yang pertama yaitu fungsi pelingkupan. Fungsi ini menjelaskan mengenai batas-batas dari sebuah proyek. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Nah, fungsi ini mengidentifikasikan tugas apa saja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Fungsi yang ketiga yaitu perkiraan, yaitu tugas yang dibutuhkan dalam penyelesaian sebuah proyek itu harus diperkirakan. Yang keempat, penjadwalan, yang mana seorang manajer proyek itu harus bertanggung jawab atas penjadwalan seluruh kegiatan suatu proyek. Yang kelima yaitu pengorganisasian, yang mana seorang manajer proyek itu memastikan bahwa seluruh anggota tim dari sebuah proyek mengetahui peran serta tanggung jawab masing-masing dan hubungan laporan mereka kepada manajer proyek. Yang keenam yaitu pengarahan, yang mana mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan tim dalam proyek. Yang ketujuh pengontrolan, yang mana fungsi pengontrolan atau pengendalian ini mungkin saja merupakan fungsi tersulit dan terpenting juga bagi seorang manajer, apakah proyek ini berjalan semestinya ataukah tidak. Dan yang terakhir ini merupakan penutupan. Artinya, manajer proyek ini hendaknya selalu menilai keberhasilan atau kegagalan pada kesimpulan dari sebuah proyek yang dijalani ini. Nah, selanjutnya yaitu tingkatan manajemen proyek. Tiap bagian dalam suatu organisasi ini pasti membutuhkan manajemen. Nah, penerapan manajemen untuk tiap bagian ini berbeda sesuai dengan orientasi dan tingkatannya. Didasarkan pada orientasi dan tingkatannya, maka manajemen ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah higher management, yang kedua middle management, dan yang ketiga adalah lower management. Unsur-unsur manajemen proyek yang pertama adalah untuk unsur-unsur manajemen ini sumber daya yang berpengaruh terhadap fungsi manajemennya di dalam mencapai suatu tujuan. Nah, unsur-unsur manajemen ini biasanya dinyatakan dalam 6M. Yang pertama adalah man, yang kedua material, yang ketiga machine, yang keempat money, yang kelima metode, dan yang keenam ini market. Nah, untuk mencapai tujuan manajemen proyek, seorang manajer ini harus dapat menggunakan dan memanfaatkan unsur-unsur manfaat manajemen tersebut secara efisien dan efektif sehingga dapat dicapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal. Yang keenam yaitu perencanaan proyek. Nah, perencanaan proyek ini merupakan suatu tahapan dalam manajemen proyek yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran sekaligus menyiapkan segala program teknis dan administrasi agar dapat diimplementasikan. Adapun perencanaan tahap konseptual proyek yang pertama adalah kerangka acuan kerja, yaitu produk yang dibuat oleh owner atau pemilik proyek ini untuk penyelesaian proyek yang akan diajukan kepada konsultan perencana, baik merupakan tender terbuka ataupun penunjukan secara langsung. Yang kedua yaitu studi kelayakan proyek. Nah, studi kelayakan proyek ini menganalisa manfaat-manfaat dari proyek dengan menggunakan analisa aspek-aspek tinjauan aspek pasar dan permintaan, aspek teknis, aspek manajemen dan koordinasi pelaksanaan proyek, aspek finansial, aspek hukum,
Dan yang ketiga yaitu detail engineering design. Nah, setelah studi kelayakan proyek ini memenuhi kriteria pemilik proyek, selanjutnya dilakukan penyusunan perencanaan proyek yang lebih terperinci dalam bentuk paket pekerjaan WBS, susunan organisasi proyek, rencana anggaran biaya, jadwal induk, perhitungan dan rancangan teknis, spesifikasi umum dan teknis, gambar kerja, serta kelengkapan administrasi lainnya. Nah, pada fase ini biasanya pemilik proyek ini menugaskan konsultan perencana melakukan perencanaan teknis terhadap seluruh kebutuhan proyek. Pengadaan proyek. Nah, pengadaan proyek ini merupakan mendapatkan barang atau jasa yang bersumber dari luar, termasuk ke dalamnya adalah pembelian dan outsourcing. Nah, mengapa outsourcing? Nah, untuk mengurangi outsourcing ini untuk mengurangi biaya, baik biaya tetap maupun tidak tetap, untuk memungkinkan organisasi klien ini untuk lebih fokus pada bisnis intinya, untuk mengakses keterampilan dan teknologi, untuk memberikan fleksibilitas, dan untuk meningkatkan akuntabilitas. Nah, bagaimana proses manajemen pengadaan proyek itu? Prosesnya yang pertama adalah pengadaan proyek, yaitu yang pertama adalah pengadaan proyek yang mana di pengadaan perencanaan ini menentukan apa yang harus mendapatkan dan kapan harus mendapatkannya. Yang kedua yaitu permohonan perencanaan, mendokumentasikan persyaratan produk dan mengidentifikasikan sumber-sumber yang potensial. Yang ketiga yaitu permohonan untuk mendapatkan kutipan tawaran dan proposal yang sesuai. Selanjutnya yaitu sumber seleksi untuk memilih vendor yang potensial. Lalu administrasi kontrak itu untuk mengelola hubungan dengan vendor. Dan yang terakhir yaitu kontrak close out. Nah, ini untuk penyelesaian dan pembayaran kontrak. Nah, yang terakhir itu adalah pengendalian proyek. Ada beberapa perbedaan antara perencanaan dan pengendalian, yaitu perencanaan ini lebih berkonsentrasi pada penetapan arah dan tujuan, pengalokasian sumber daya, pengantisipasian masalah, memberikan motivasi kepada partisipan untuk mencapai tujuan. Nah, sedangkan pengendalian ini berkonsentrasi pada pengendalian pekerjaan, lebih kepada arah penggunaan sumber daya secara efektif, perbaikan, koreksi, pemberian imbalan untuk pencapaian tujuan. Nah, setidaknya itu ada 3 langkah dalam proses pengendalian proyek. Yang pertama adalah menentukan standar performance, misalnya spesifikasi teknis, biaya anggaran, jadwal, dan kebutuhan sumber daya. Yang kedua yaitu membandingkan performance actual dengan performance standar. Yang ketiga yaitu melakukan tindakan koreksi terhadap penyebab terjadinya perbedaan performance aktual dan terhadap performance yang standar. Nah, ada 2 bagian dari proses pengendalian proyek. Yang pertama adalah otorisasi pekerjaan. Nah, maksudnya adalah memberikan wewenang ke tingkat manajemen yang lebih rendah hingga tim pekerja untuk melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya ini seperti yang telah ditetapkan dalam rencana, jadwal, dan anggaran. Lalu yang kedua yaitu pengumpulan data. Nah, dalam rangka pengumpulan data, perkembangan setiap pekerjaan dan biaya untuk setiap paket pekerjaan ini secara periodik dilaporkan dan dimasukkan ke dalam PCAS. Nah, PCAS ini diperoleh dari rangkuman informasi mengenai biaya untuk departemen tertentu, untuk periode waktu tertentu, dan untuk sekumpulan paket pekerjaan tertentu. Nah, informasi ini penting untuk pengendalian biaya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.